kau mengerti semua ini yang tak terungkap dengan sejumlah kata. Setulus hati, sepenuh jiwa, dirimu satu mimpiku. Ku meragu dalam tatapanmu, adakah arti di balik itu? Damai indah bagaikan surga bila kau selalu di sini. Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu. Ku ingin miliki dirimu, cinta. Setulus hati, sepenuh jiwa, dirimu satu mimpiku. Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu. Ku ingin miliki dirimu, cinta. Hangatnya rasa saling menyapa, aku pun meresah untuk menahan rasa. Ku menunggu, adakah getaran itu? Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ingin. Ku tahu hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku. Ku tahu semua rinduku punya arti satu. Ku ingin miliki dirimu, cinta. Cinta. Ku tahu semua rinduku punya arti satu. Ku ingin miliki dirimu. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Senang sekali siang hari ini kami bisa menjumpai Anda kembali di Lintas Makassar Siang di sesi pengarus utamaan gender. Dan untuk siang hari ini pendengar, seperti biasa tentunya sampai pukul 12 siang nanti kami menghadirkan narasumber untuk Anda, dan kali ini kita bersama dengan Ibu Nuraini, dan dikenalnya Ibu Nuraini Fatimah Az-Zahra. Dan beliau sebagai, selain kita kenal sebagai pendiri tentunya KWN Fatimah Az-Zahra, juga beliau hadir kali ini sebagai Ketua Shelter Warga Patingaloang, dan juga beliau merupakan Ketua RW tentunya. Dan bahasan kita mengenai shelter warga, apa itu shelter warga, kemudian tujuannya seperti apa, kegiatan-kegiatannya apa-apa saja. Nah, kita akan memperbincangkan hal ini bersama Ibu Nuraini, dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau siang hari ini, walaupun sementara berpuasa menunaikan ibadah puasa, tetapi beliau terlihat selalu semangat lah, tentunya selalu
aktif untuk berbagi. Dan baiklah, segera kita menyapa Ibu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nuraini sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar siang hari ini. Baik, Ibu Nuraini ini seperti yang kita kenal tentunya, untuk Anda yang menyaksikan Bu Nuraini saat ini melalui live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Tentu dalam beberapa perbincangan pendengar mengenal beliau sebagai sosok yang inspiratif, tentunya salah satunya juga pendiri KWN Fatima Az-Zahra ya. Dan tempo hari saya diberikan buku Bu Nuraini dan saya sudah Masih disimpan. membacanya Ibu Nuraini ini dengan lengkap dan Masya Allah banyak pembelajaran hidup yang saya dapatkan, khususnya pembelajaran ketika Bu Nuraini berada di titik terendah begitu ya, titik balik, dan Masya Allah kemudian bangkit dan menjadi manusia yang bermanfaat begitu dengan banyak kegiatan dari KWN Fatima Az-Zahra ini. Jadi untuk Anda pendengar yang penasaran bisa baca bukunya ya, Nuraini dan Pemberdayaan Wanita Pesisir. Ini bukunya sangat inspiratif ya. Baik, Bu Nuraini, kabar sehat dan KWN Fatima Az-Zahra terus berjalan sampai saat ini? Masih terus berjalan. Di bulan Ramadan ini apa-apa saja sih Bu sebelum kita ke shelter warga nih kegiatan-kegiatannya? Ya, kegiatan pengolahan hasil laut tetap jalan, pendampingan terhadap lansia, anak-anak tetap jalan. Oke, dan kayaknya ini laris manis juga Alhamdulillah. olahannya di bulan Ramadan bisa untuk sahur, bisa untuk berbuka puasa gitu ya. Baik, dan Bu Eni, untuk siang hari ini kita membahas mengenai shelter warga. Nah, apakah ini kemudian KWN yang membuatnya atau seperti apa, dan shelter warga itu secara lengkap seperti apa Bu Eni? Boleh mungkin pengantar terlebih dahulu. Kasih, jadi shelter warga itu adalah bentukan dari Badan Pemberdayaan Perempuan. Kami adalah bagian dari Badan Pemberdayaan Perempuan sebagai mitra dalam mendampingi masyarakat di tingkat basis. Karena di setiap kelurahan itu dibangun shelter untuk mendekatkan layanan kepada warga dan masyarakat, terkhusus bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Kemudian peningkatan kapasitas SDM perempuan juga. Jadi shelter warga ini multifungsi lah kita di situ, bagaimana layanan kita, bagaimana menerima laporan dari warga dan sebagainya. Tapi warga akhirnya menganggap bahwa shelter itu adalah pusat di mana dia bisa mengadukan jika ada masalah yang terjadi dengan dirinya atau memerlukan suatu bantuan atau perlu informasi dan sebagainya. Mereka lebih banyak ke shelter warga. Dan kalau ada masalah ya pasti kita selesaikan dulu di tingkat shelter, kemudian mengambil langkah selanjutnya akan kemana. Dan terutama kita harus pelaporan ke Badan Pemberdayaan Perempuan yang pasti mereka mendampingi kami juga dalam menghadapi layanan itu, karena tidak semua kami bisa, tidak semua kami tahu, tetap kami didampingi langkah-langkah apa yang akan kami lakukan. Dan kalau itu masalah besar, kami kembali ke Dinas Pemberdayaan Perempuan ini. Baik, dan memang tentunya sebelumnya di KWN Fatima Az-Zahra ini sudah ada pendampingan juga, sudah ada kegiatan-kegiatan kita, misalnya sekolah anak percaya diri, betul, lansia juga, bahkan kita baru-baru bikin juga sekolah perempuan berdaya. Tujuan sekolah perempuan berdaya ini untuk meningkatkan kapasitas perempuan, terkhusus perempuan yang mengalami KDRT. Karena mereka perlu bangkit dari kepercayaan dirinya, dan ini kita kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai narasumber mungkin di tempat kami sebagai motivator dan sebagainya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi sejalan begitu, Bu Eni ya. Iya. Nah, untuk shelter warga ini Bu Eni sejak kapan sih kalau di Patingaloa? Sudah lama, sejak awal dibentuknya shelter itu kami sudah mulai. Tahun berapa tuh Bu Eni?
sudah hampir 7-8 tahun lah. Oh, sudah lama Bu ini? Iya, sudah. Oh, 7-8 tahun. Iya, kurang lebih lah gitu. Dan ada di setiap kelurahan di Kota Makassar. Iya, tapi tidak bersamaan, berproses dibentuknya sampai semua kelurahan ada karena dilihat bahwa manfaatnya yang luar biasa. Masyarakat tidak perlu ke tempat yang jauh dulu kalau misalnya ada masalah dalam hidupnya, tapi dia mengadukan dulu ke shelter. Nah, nanti kita shelter mediasi atau mengarahkan ke MADA, kemudian dibantu pemberdayaan perempuan untuk disesuaikan. Misalnya anak-anak yang bermasalah, misalnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang butuh psikolog dan sebagainya. Nah, itu kan semua bisa dilakukan di shelter bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan. Dan ini termasuk yang awal-awal juga ya? Iya. Shelter warga Patinggaluang ini Bu? Iya, kami awal. Dan sejauh ini seperti apa kemudian perkembangannya dan hasilnya yang dirasakan oleh masyarakat? Ya jelas kalau perkembangannya masyarakat jadi tahu, masyarakat jadi punya tempat untuk mengadu. Dan prosesnya dari tahun ke tahun memang tingkat pelaporan semakin bertambah, bukan berarti kasus bertambah, artinya kesadaran masyarakat sudah memahami bahwa dia kalau merasa tidak nyaman atau dia merasa mengalami kekerasan atau ada hal yang dia butuhkan atau akses informasi termasuk mengenai kesehatan dan sebagainya, itu kan dia bisa dapat informasi melalui shelter karena shelter ini adalah pengurusnya sebagian besar adalah RT RW yang ada di wilayah tersebut, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita bangun komunikasi. Di shelter juga kita melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada setiap warga tentang misalnya ada undang-undang terhadap perempuan dan anak yang perlu kita sosialisasikan untuk peningkatan kapasitas ibu-ibu dan sebagainya, itu tempatnya di shelter. Sehingga jika shelter ini bisa berjalan secara maksimal di semua kelurahan, ini akan menjadi nyaman buat kita semua, termasuk dalam hal bagaimana kita membangun lorong ramah anak, lorong ramah perempuan dan lansia. Itu akan kegiatan-kegiatan kita. Dan teman-teman di shelter ini juga sudah terlatih bagaimana etika pendampingan, bagaimana menghadapi jika ada pengaduan yang masuk, pencatatan kasus dan sebagainya, sehingga ada bahan banding apa-apa yang akan kita lakukan ke depan. Masalah apa yang terjadi di setiap kelurahan, sebenarnya kita bisa dapat data itu dari shelter. Masya Allah. Dan kalau jadi banyak kegiatan Bu? Banyak, tergantung ide-ide kreatif juga dari ketua-ketua shelter gitu. Kalau di Patinggaluang sendiri seperti apa-apa saja sih Bu ini kegiatannya? Saya akhirnya shelter ini menjadi pusat kegiatan di tempat kita. Misalnya kegiatan di samping sosialisasi, di samping pendampingan terhadap ibu korban, baik terhadap anak-anak, lansia, terlantar dan sebagainya, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan misalnya pengajian, keterampilan, melatih mereka meningkatkan kapasitas, misalnya karena kami di pesisir, melatih mereka pengolahan hasil laut, karena kita tahu di pesisir itu tingkat KDRT juga lumayan tinggi, dan ini perlu penyadaran buat mereka bahwa dia punya hak untuk membela dirinya, dia punya hak untuk mendapatkan haknya dan sebagainya. Nah, di samping sosialisasi yang kita lakukan, terus peningkatan kapasitas, pelatihan dan sebagainya, kita juga di shelter ada kelompok untuk penyandang disabilitas yang ada di wilayah kita. Terus kita juga bersinergi dengan beberapa orang, bermitra dengan beberapa orang sebagai ketua shelter. Jadi biasa untuk penyerahan bantuan juga kadang-kadang melalui shelter kami. Misalnya ada orang yang peduli, saya nih mau bantu lansia, mau bantu ibu-ibu korban, bisa enggak melalui shelter ibu, kami welcome. Kadang-kadang juga ada yang misalnya ada lomba kayak kemarin, lomba kuliner tradisional Sulawesi Selatan, kita dorong lansianya. Terus ada kegiatan rebus-rebus kemarin, kita libatkan justru anak-anak, bahwa bagaimana anak-anak sedini mungkin memahami bahwa dengan memakan rebusan itu jauh lebih sehat buat mereka. Jadi sedini mungkin anak-anak di tempat kita juga mau dibuat pola pikir yang sehat buat anak-anak kita. Sehingga ke depan juga dengan sekolah anak percaya diri juga kemarin tampil di sosok,
bagaimana anak-anak itu kalau mengalami kekerasan tidak lagi mengalami kekerasan dan dia tidak akan melakukan lagi kekerasan ke depan. Dan di shelter inilah menjadi sebenarnya pusat kegiatan kita untuk merubah pola pikir masyarakat, pola sikapnya, sehingga kalau shelter semua berjalan baik, efektif, amanlah Makassar ini. Baik, dan ini mungkin termasuk yang paling aktif Patingaloang kalau shelternya dibandingkan dengan shelter lain. Ya, teman-teman yang lain juga sangat aktif, tetapi kami kan keuntungannya sudah banyak dikenal, jadi sangat mudah membangun kemitraan ke ini dan insya Allah akan melebar ke teman-teman yang lain juga. Apalagi KWN Fatimah Zahra sudah punya nama, dikenal begitu ya, Iya, jadi alhamdulillah. Memudahkan begitu. kita untuk membangun kemitraan dengan orang-orang. Tetapi terutama kerjasama yang baik dengan pemberdayaan perempuan yang selalu juga memberi kita arahan, apa-apa langkah yang kami lakukan jangan sampai juga salah langkah kan. Jadi kami selalu bersinergi, ada pertemuan rutin juga dengan dinas. Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan untuk perbaikan masyarakat kita ke depan, peningkatan shelter, aktivitas shelter, karena di shelter juga ada kalau kebetulan tempat kami juga ada rumah aman. Rumah aman itu ya untuk layanan bagi ibu-ibu yang perlu perhatian khusus di dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, kalau di shelter warga Patingaloang Bu, dari 7-8 tahun yang lalu, ini kasus apa sih yang atau masalah-masalah apa yang paling banyak kemudian diadukan? Ya paling banyak tentang KDRT, terus kekerasan terhadap anak, ada juga kekerasan seksual, ada juga kekerasan terhadap lansia, penelantaran lansia, terus anak-anak berhadapan dengan hukum. Kita kan tahu Patingaloang daerah perang-perang beberapa tahun terakhir, tapi alhamdulillah sudah mulai aman. Terus kegiatan pelatihan yang lain kita juga berikan ke mereka sih, peningkatan kapasitas SDM mereka untuk merubah pola pikir dan pola sikap mereka, ya sehingga mereka tidak dipandang bahwa warga pesisir itu adalah warga yang terkebelakang, yang bodoh, tetapi justru sekarang mereka itu adalah orang-orang yang sudah paham, mampu memperjuangkan hak-haknya, bisa mengadvokasi dirinya, bahkan layanan kita bisa mendampingi anak-anak yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di shelter. Baik, jadi sangat dirasakan manfaatnya oleh warga di Patingaloang ya. Iya. Baik, dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda diskusikan bersama Ibu Nuraini Fatimah Az-Zahra, Ketua Shelter Warga Patingaloang. Anda boleh bergabung bersama kami melalui WhatsApp juga, termasuk juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar dan YouTube RRI Makassar untuk Anda yang saat ini menonton ya. Dan seperti apa kemudian penanganan dari laporan-laporan yang masuk, Bu Eni? Nanti kita lanjutkan Bu Eni ya. Kita jeda dulu sejenak pendengar, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Pengarus Utamaan Gender. Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis. Eis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Eis. Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak. Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa teh? Dasar anak tidak tahu diuntung. Segala pekerjaan tidak ada yang benar. Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri. Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Setega itukah kau meninggalkanku, hancur hatiku. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Apakah kau tahu ku hancur karenamu, sakit hatiku. Seperti magic, magic, tak bisa hilang dari otakku. Seperti magic, magic, kau hanya datang permainkanku. Semua cerita cinta yang dulu pernah ada, tapi kini telah sirna. Seperti magic, magic, betapa hancurnya hatiku. Seperti magic, magic, ku tak tahu harus kemana. Aku kehilangan arah, aku tak bisa melangkah, aku tak bisa melangkah. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Setega itukah kau meninggalkanku, hancur hatiku. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Apakah kau tahu ku hancur karenamu, sakit hatiku. Seperti magic, magic, ku tak sangka kita berpisah karena perbedaan dan karena cinta terlarang. Aku tahu ini sakit, tapi harus dilewati. Cinta tak bisa memiliki. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Setega itukah kau meninggalkanku, hancur hatiku. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Apakah kau tahu ku hancur karenamu, sakit hatiku. Cinta memang tak bisa dipaksakan. Cinta harus siap untuk kehilangan. Cinta, cinta, cinta. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Setega itukah kau meninggalkanku, hancur hatiku. Aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Apakah kau tahu ku hancur karenamu, sakit hatiku. Setega itukah kau meninggalkanku. Lintas Makassar Siang. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami siang hari
hari ini di Lintas Makassar Siang di pengarus utamaan gender kita bersama dengan Ketua Shelter Warga Pati Ngaloang, juga pendiri KWN Fatima Az-Zahra Ibu Nuraini, dan beliau tadi sudah menjelaskan di awal mengenai apa itu shelter warga, kemudian apa-apa saja fungsi dan kegiatan dari shelter warga ini. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Kita terima penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak siapa Pak? Dari Pak Arsyad, Ketua HNSI Makassar, Pak. Pak Ars. Boleh bergabung, Pak? Boleh bergabung, Pak Arsyad, silahkan. Ya, apa yang ingin disampaikan, Pak Arsyad? Saya ingin menyampaikan apa yang menjadi perdebatan ini, akan memberikan kontribusi masukan. Kalau silakan, Pak. Silakan, Pak Arsyad. Boleh sekarang, Pak Arsyad? Ya, silakan, Pak Arsyad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita bersama dengan Ibu Nuraini Fatima Az-Zahra. Ibu Nuraini. Ya, untuk saudara moderator atau dari Bapak. Saya sudah langsung ini, Pak. Ya, baik. Boleh disingkat Pak Arsyad lah, langsung ke apa yang ingin disampaikan Pak Arsyad. Oke. Ya. Terima kasih. Saya langsung aja. Untuk mengenai dokumen-dokumen kapal yang sekarang terrealisasi, tercover dalam persyaratan, dan baik itu yang menyangkut yang langsung oleh Kementerian Perhubungan yang sekarang ini diserahkan pada Kementerian Perhubungan. Saya kira hebat karena sampai saat ini belum ada, kita akan ada penyelesaian. Perlu ada sertifikasi seorang petugas untuk melakukan penyelesaian ini. Oleh sebab itu saya kira dari provinsi, saran saya memberikan surat holder setiap penegak hukum di laut yang menyangkut pasal daya dan kepolisian maupun angkatan laut, itu diberikan bahwa adanya kepakuman hukum ini terhadap dokumen kapal agar Pak Arsyad, ya kami mohon maaf Pak Arsyad, agak terputus-putus. Pak Arsyad boleh agak bergeser sedikit, kurang jelas. Ulangi, Pak. Ya. Dengan adanya kepakuman hukum terhadap dokumen kapal ini buat nelayan kita, saya berpikirnya seperti ini, untuk Dinas Kelautan Perikanan Provinsi melayangkan surat kepada stakeholder, baik itu Angkatan Laut maupun kepolisian sebagai penegak hukum di laut, untuk tahu ini persoalan, karena ujung-ujungnya yang jadi risiko adalah nelayan kita, dan ujung-ujungnya lagi kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, semacam berakhir dengan pungli. Baik Pak Arsyad, kami sudah menangkap apa yang disampaikan. Terima kasih Pak Arsyad. Ya. Tadi ada yang disampaikan bahwa ya, penggawa yang diklaim sebagai tengkulak, itu tidak benar. Baik Pak Arsyad, terima kasih sudah bersama kami di siang hari ini. Pak Arsyad di Makassar ini mungkin membahas juga terkait hari nelayan begitu. Ibu. Saya paham beliau kayaknya ini ketua HNSI. Baik. Silakan, mungkin ingin ditanggapi sedikit terkait hal itu. Mungkin banyak juga Ibu Nuraini kemudian ya dengan nelayan di lingkungan sekitar seperti apa Bu Nuraini? Silakan. Makasih banyak. Saya tahu mungkin Pak Haji Arsan ini ketua HNSI ya. Saya bagian dari pengurus HNSI juga bersama beliau. Jadi kami kan di sini sebagai shelter ya.
siapapun yang melapor di shelter itu akan menjadi bagian yang harus kita selesaikan. Bukan hanya kasus perempuan dan anak ya? Itulah kelebihannya kalau di shelter. Ya. Bisa saja masalah yang lain yang terjadi di masyarakat, selama kita bisa menjembatani untuk itu. Dan seperti Pak Jarsa bilang, mungkin mengenai administrasi dan sebagainya untuk layanan kapal, memang belum ada yang terlalu banyak ke kita tentang pelaporan itu, tetapi ada sebagian. Dan ini memang kita perlu mediasi, perlu mungkin sosialisasi ke depan, mempertemukan para nelayan kita tentang dalam hal pengurusan administrasi dan sebagainya, dan mengundang semua kelompok kepentingan. Itu mungkin buat kita, karena tidak semua juga nelayan memahami kepengurusan itu, bagaimana sistem yang harus, terus mungkin ada oknum di bawah juga yang memanfaatkan ini dan sebagainya. Tapi saya bersyukur dengan adanya Pak Haji Arsa sebagai Ketua HNSI ada perubahan. Dulu kalau kita berbicara tengkulak itu dalam arti negatif ya, bahwa seperti orang yang memeras dan sebagainya. Dengan adanya kehadiran beliau sebagai Ketua HNSI, perubahan itu banyak terjadi, memberi ruang gerak bagi nelayan untuk berbuat lebih banyak dan tingkat kesejahteraan nelayan lebih tercapai. Cuma dalam hal pengurusan administrasi dan sebagainya, saya tahu beliau lebih banyak tahu apa yang terjadi di bawah, sistem-sistem yang perlu mungkin diperbaiki dan sebagainya. Karena terkadang juga adanya miskomunikasi di sini. Ada yang belum memahami, terus ada juga oknum yang memanfaatkan oleh ketidakmampuan orang tersebut. Nah, ini yang perlu kita jembatani juga di shelter, bagaimana nanti dari Polri Airut, Kapolres Pelabuhan, pemberdayaan perempuan, terus tokoh masyarakat, tokoh agama yang mengalami kondisi di nelayan itu yang sangat memahami, karena ujung-ujungnya kalau nelayannya susah ya berdampak ke istrinya. Dan kalau istrinya kena, berarti anak-anak juga bermasalah di situ. Nah, ini masalah seperti suatu rantai yang susah terputus, yang kita harus selesaikan, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu proses yang panjang, perlu jaringan-jaringan yang kita bangun secara bersama-sama, sehingga nanti apa yang menjadi kendala kita bisa mendapatkan solusi buat kita. Karena terkadang yang bermasalah ini adalah oknum-oknum yang dibawa, sehingga orang sudah mencap bahwa ini adalah pemerintah yang melakukan, padahal ada oknum ya, memang perlu ditata pola pikir, pola sikapnya juga. Jadi bukan cuma nelayannya, tetapi orang-orang yang berkepentingan di situ juga perlu ditata, dan ini bisa terselesaikan jika kita bekerja secara bersama-sama. Saya dari kondisi perempuan dan anaknya, mungkin dari segi layanan nelayannya pasti kayak misalnya Pak Jarsa yang lebih memahami, mungkin kita bisa duduk bersama-sama mengawal untuk menjadi suatu program perbaikan ke depan, karena ini tidak akan terjadi kalau kita tidak memulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Arsyad ya, Ketua Himpunan Nelayan kalau salah, HNSI Kota Makassar ya. Ya, mungkin. Baik, terima kasih Pak Arsyad, walaupun tadi ini agak kurang jelas begitu ya informasi yang aduan yang disampaikan, juga pengurusan dokumen begitu. Ya, pengurusan dokumen sebenarnya bisa juga kita di shelter, nanti kita sisa nyambungkan siapa yang bisa kita hubungi untuk membantu, karena ada beberapa nelayan kemarin juga kita berkumpul di tempat kita menghadirkan ini. Akhirnya kita mengetahui bahwa pengurusan ini agak sulit di sini-sini, memang penting juga misalnya lembaga ke HNSI untuk mengawal itu semua, dan kita juga selaku shelter untuk mencari solusi agar ini bisa terselesaikan. Tapi memang perlu proses penyadaran masyarakat juga, bagaimana penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan sebagainya, itu kami juga lakukan di shelter, mendorong istrinya bagaimana jangan kita mengejar hasil banyak tapi merugikan bangsa ini ke depan, tetapi kita memulainya dari sedini mungkin. Sampai di SAPD itu, Sekolah Anak Percaya Diri untuk anak-anak pesisir itu, kita mendorong bahwa bagaimana mereka peduli lingkungan. Nggak apa-apa jadi nelayan itu hebat, karena kita yang bisa memberi makan orang, kita yang bisa kasih sehat orang dengan gizi yang dikandung oleh ikan itu. Tetapi kita menjadi anak yang nelayan yang cerdas, terampil, dan mandiri ke depannya itu. Baik. Nah, kalau untuk penyelesaian kasus
ketika laporan masuk ini seperti apa Bu Eni selama Jadi ini? biasanya kalau masuk ke shelter kita kan ada pencatatan laporan. Terus dia kasusnya apa nih yang saya hadapi? Kasus misalnya kita ambil contoh kasus tentang KDRT. Terus kita biasanya setelah dari Pemberdayaan Perempuan kita kan berhubungan dengan kepolisian. Kalau wilayah saya kan Polres Pelabuhan. Nah ke situ biasanya setelah itu dilihat kondisi kasusnya bagaimana, perlu visum atau tidak. Nah, kita kawal juga ambil visum dan sebagainya, terhasil pelaporan dan berkelanjutan hingga selesai. Untuk kesadaran masyarakat melapor ini sudah Alhamdulillah baik, sangat ya. meningkat karena kami setiap bulan itu macam-macam sih laporan sudah masuk, Ya. tetapi dibagi juga dengan kegiatan-kegiatan, jadi memang sangat sibuk juga di shelter itu untuk layanan masyarakat gitu. Tetapi inilah layanan terdekat yang kita bisa berikan ke masyarakat kita untuk membuat mereka lebih nyaman, lebih terlayani dan lebih maksimal. Bahkan untuk pengurusan KTP, BPJS kadang-kadang melalui shelter itu yang ya kita fasilitasi saja karena memang tujuan kita untuk membantu masyarakat. Tapi di shelter itu tidak ada gaji, itu relawan, keikhlasan kita. Makanya kita harus paham, teman-teman di situ itu bukan orang yang digaji, tetapi orang-orang yang peduli dan mau menolong sesama, itulah orang-orang yang ada di shelter. Jadi modalnya atau insentif tidak ada Bu ini? Enggak ada, cuma ada sedikit bantuan dari Pemberdayaan Perempuan untuk kegiatan shelter kita. Tapi saya rasa itu tidak cukup tanpa ide kreatif kita untuk membesarkan shelter kita. Jadi Bu ini gimana caranya kemudian membesarkan shelter ini dengan banyak kegiatan yang tadi disebutkan? Saya mengandalkan hasil usaha dan membangun kemitraan. Membangun kemitraan dengan semua pihak karena kan misalnya ada orang yang punya program atau melakukan, kita bisa arahkan ke shelter kita, membangun komunikasi yang baik, membuka akses yang seluas-luasnya buat orang, termasuk peran-peran media, teman-teman media juga termasuk di RRI ini adalah bagian dari yang membantu kita untuk memperkenalkan shelter kita, aktivitas kita, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Kita membangun jejaring di 15 kecamatan. Nah Bu, ini tadi disebutkan bahwa ini hampir di Kelurahan Makassar, tetapi dengan apa yang disampaikan Bu ini ternyata ada tantangan-tantangan juga begitu. Insentif yang kurang mencukupi termasuk modal juga, dan ini harus kreatif begitu bagaimana ketuanya. Dan untuk tetap aktif begitu shelter ini, dan mungkin tidak semua sekarang yang bisa aktif, bisa berkegiatan banyak. Ada masukan nggak sih Bu Eni untuk program shelter warga ini di Makassar dari Bu Eni sendiri, pengalaman Bu Eni sebagai ketua? Yang jelas kita berharap nanti tetap kita mengawal, misalnya di Musrembang supaya misalnya ada penganggaran untuk shelter yang lebih besar lagi karena layanannya ini. Tapi kita tidak bisa memaksakan karena ada kondisi tertentu. Nah, bangun ide kreatif kita, bagaimana membangun ruang-ruang buat orang, membangun kemitraan, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang, dan yang pasti pemerintah adalah bagian dari kerjasama kita yang luar biasa yang perlu kita bangun. Kemudian pihak swasta kita libatkan dengan melihat potensi wilayah kita lah. Apa sih sumber-sumber daya yang kita miliki di wilayah kita, dengan melihat posisi shelter kita ini di mana. Seperti saya misalnya bisa membangun kerjasama dengan PT Pertamina untuk pengadaan psikolog, untuk guru-guru, untuk guru sekolah perempuan berdaya saya. Artinya jejaring itu terbangun selama mereka yakin bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul ada. Jangan kita mengharap dibantu tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Menanamkan kepercayaan ke orang, gerak kita, ruang gerak kita, dan yang pasti jangan pernah bilang capek. Jangan pernah bilang lelah, karena dalam melayani orang itu tidak boleh kita berkata lelah. Karena sampai kita mengatakan lelah, maka hanya sampai di situ kita bergerak. Sementara begitu banyak orang yang butuh kita. Perang shelter ini sangat penting buat masyarakat karena itu yang terdekat buat mereka. Kalau mereka merasa tidak nyaman dan sebagainya, kalau mereka ada masalah, pasti kita akan bantu. Dan ini bisa kerjasama Babinsa, Babinka Tipmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua yang ada di kelurahan itu. Kita bangun komunikasi, meskipun tidak semulus yang kita lihat. Tantangannya banyak, penolakan orang. Orang yang terkadang kita mediasi merasa tidak nyaman juga, itu tantangan buat kita. Tetapi ya itu harus kita selesaikan. Begitu ada masalah harus kita selesaikan dan dicarikan solusi. Bukan cuma selesai itu ditinggal, bisa saja menimbulkan masalah yang lagi ke depan. Ya.
Kalau yang sepengalaman Bu Eni sendiri apa nih yang diingat, mungkin laporan-laporan warga yang kemudian berkesan begitu dan akhirnya selesai? Pernah ada kasus kekerasan seksual saya hadapi, dan itu kan untuk ambil visum itu perlu namanya kekerasan seksual, untuk mengambil visumnya itu sangat sulit ya. Jadi mungkin sanksi hukumnya akhirnya jadi rendah, tapi dengan perjuangan akhirnya bisa menyelesaikan dan orang itu kena sanksi hukum sampai 4 tahun. Kemudian pernah juga ada KDRT karena kondisi ekonomi yang tidak sehat dalam rumahnya. Kita beri keterampilan, pengetahuan pengolahan dan sebagainya, akhirnya dia bisa mandiri dan punya usaha sehingga tidak kekerasan dalam rumahnya, akhirnya tidak ada, anaknya sudah bisa mengikuti pendidikan. Pernah ada juga kami dampingi dan orang itu sampai saya dulu menganggap bahwa dia hilang, tapi ternyata dia menikah dengan perempuan lain, akhirnya 4 anak ditinggal dengan 1 istri. Tetapi dengan mendampingi anaknya dan istrinya, sekarang malah anaknya kemarin ikut paskibraka, akhirnya lolos jadi pendidikan di Angkatan Laut. Masya Allah, Iya. merinding saya Bu Eni. Iya, nama anak itu Halim. Sekarang dia pernah telepon saya, "Ibu, saya sudah ikut pendidikan. Saya masuk Angkatan Laut tanpa uang, tapi dengan kemauan dan motivasi dari ibu. Saya sangat bersyukur kalau terjadi itu." Ada juga pernah kasus disabilitas, tunarungu. Pelakunya tunarungu, korbannya tunarungu, saksinya tunarungu, sampai polisinya juga bingung kayak apa berkomunikasi mereka. Jadi ke depan perlu mungkin ahli bahasa di kepolisian supaya kalau ada yang penyandang disabilitas begini mengalami masalah, bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik dengan mereka, dengan bahasa mereka. Ya. Mungkin pendengar kita yang bergabung, kenapa Bu Eni mau melakukan ini? Karena saya pernah susah, tidak ada yang bisa bantu saya, dan saya berusaha untuk membantu orang lain. Karena paling tidak hidup saya punya arti buat orang lain. Saya mau memberi uang yang banyak, saya tidak mampu, tapi saya bisa memberi tenaga dan pikiran saya buat orang-orang. Hanya itu yang bisa saya dekatkan untuk mereka. Paling tidak masalah yang ada di Kota Makassar adalah masalah kita, bukan cuma masalah pemerintah, tapi masalah kita bersama. Mari kita cari solusinya secara bersama-sama, bukan kita orang kepo, tetapi melihat orang lebih nyaman itu akan membuat kita juga bahagia. Saya harap impian saya tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar. Amin. Saya mau Kota Makassar ini kota yang sangat ramah pada perempuan, anak dan lansia. Baik, kalau Bu Eni sendiri dari shelter warga ini, KWN Fatimah Az-Zahra ini, apa yang kemudian mungkin Ibu Eni melihat, oh alhamdulillah ada yang sudah bisa dibanggakan begitu hasil dari proses kerja keras yang Bu Eni lakukan? Yang hasil saya lihat, anak-anak didik saya yang masuk SAPD itu tidak lagi ada kebun binatang di mulutnya. Dia sudah punya beretika. Anak-anak yang sudah membangun impian bahwa dia akan menjadi orang yang berhasil kelak, itu harapan kita. Saya merasa juga senang karena sudah banyak di kelompok kita perempuan-perempuannya sudah punya usaha yang mandiri, tidak ketergantungan ekonomi dengan yang lainnya. Sudah memiliki pengetahuan untuk melaporkan dirinya kalau merasa tidak nyaman dan sebagainya. Dan sudah beberapa yang punya prestasi yang bisa saya banggakan. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya tidak sebenarnya mengharapkan penghargaan itu. Mungkin beberapa media sudah meliput bahwa saya dapat penghargaan, bukan itu yang saya kejar. Itu tidak seberapa dibanding perubahan sikap masyarakat. Bisa saja penghargaan banyak tapi tidak ada hasil yang kita dapat dibawa. Saya mau hasilnya yang saya dapat dibawa, di mana perempuan-perempuan mandiri, cerdas dan terampil ada di pesisir ini. Baik, Masya Allah. Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bergabung juga bersama kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Ini ada yang komentar juga, ada Ibu Ima katanya kepedulian Ibu Eni katanya luar biasa, dan juga shelter mendukung terus shelter warga ini. Dan ini bertanya, apakah shelter warga ini program nasional atau di Makassar saja, Bu Eni? Setahu saya awalnya terbangun dari Kota Makassar, shelter warga. Oh, jadi belum program nasional Bu Eni ya? Mungkin akan diambil
ke depan untuk kementerian sebagai pilot project kita ini, bahwa ini satu percontohan yang luar biasa untuk layanan, mendekat ke layanan ke masyarakat. Sudah sering ada kunjungan juga Bu Eni ke shelter? Sangat banyak, ya. Dari beberapa provinsi banyak ke tempat kita juga komunikasi. Dan seperti apa kemudian responnya ketika Karena melihat kami diundang ke sana, ke tempat mereka untuk jadi narasumber berbagi terhadap masyarakat di sekitar mereka. Iya. Dan masih banyak kok program-program ke depan, apalagi Dinas Pemberdayaan Perempuan sekarang sangat kreatif dan sangat proaktif terjun ke shelter-shelter, sehingga memotivasi kami juga sih untuk bekerja karena beliau juga banyak turun ke lapangan. Di Ramadan ini ada program-program khusus Bu Eni, kegiatan-kegiatan? Kalau di ada berbagi dengan lansia, berbagi dengan perempuan korban, terus berbagi dengan anak-anak kita. Ada itu program Ramadan Peduli. Oh, Ramadan Peduli. Iya. Baik Bu Eni, terima kasih banyak untuk waktunya di RRI Makassar, sudah berbagi banyak informasi dan tentu ini sangat bermanfaat. Harapan ke depan seperti apa Bu Eni untuk shelter warga ini khususnya? Ya, tetap ada harapan saya, tetap ada peningkatan kapasitas buat ibu-ibu, karena ke depan ini kan pasti ada regenerasi. Saya akan menjadi tua, perlu generasi yang berikutnya. Diharapkan tetap ada latihan peningkatan kapasitas bagi pendamping shelter supaya bisa berkesinambungan. Dan kekerasan sih kita tidak berhadap berkesinambungan, tetapi ada layanan yang maksimal, kegiatan-kegiatan yang maksimal, sehingga harapan kita shelter ini adalah rumahnya masyarakat kita. Tempatnya berlindung, tempatnya mendapatkan kenyamanan, dan tempatnya terlayani dengan baik dan maksimal. Kalau Bu Eni sendiri sempat menyinggung bahwa nantinya tidak selamanya ada begitu. Iya. Nah, apa yang kemudian Bu Eni lakukan untuk bagaimana nanti setelah tidak ada, namun tetap tentunya KWN ini, shelter warga ini, manfaat yang Ibu Eni sudah berikan masih bisa tetap terasakan walaupun Ibu Eni sudah tidak ada. Kita kan harus ada pengkaderan, ada regenerasi, memberi ruang kesempatan yang dulu biasanya dia yang dilayani, bisa dia yang melayani karena sudah memiliki pengetahuan dan kapasitas. Seperti di tempat saya ada beberapa ibu nelayan sudah bisa mendampingi temannya. Dan diharap ke depan kalau dia jadi pengurus shelter lagi dan yang lagi terus menerus, ada namanya kegotong royongan di dalam menghadapi satu masalah, dan itu ada regenerasi, saling mengganti, saling berbagi supaya pengetahuan itu merata. Jadi pun Ibu Eni ada atau tidak masalah. Oh sudah, perkaderan ini sudah berjalan ada. Bu Eni. Teman-teman shelter sudah bisa layani juga yang lain, karena tidak mungkin saya bisa cover semua. Harus ada pembagian tugas di shelter. Teman-teman banyak kok, kita ada 20 sampai 30 orang di shelter kita yang siap dengan bidangnya masing-masing. Ada khusus untuk lansia yang nangani, ada khusus untuk perempuan, ada khusus untuk anak-anak, ada yang masalah ini dan sebagainya. Sudah ada pembagian tugas, dan mereka sudah biasanya yang pernah mengalami itu bisa berbagi. Oh, waktu saya dulu menyelesaikan masalah saya begini, jadi dia bisa layani yang lain juga. Jadi tetap eksis, dia bisa eksis setelah di posisi itu. Karena yang bisa memahami kesulitan orang yang pernah mengalami kesulitan itu sendiri, sehingga dia bisa eksis juga untuk berbagi dengan teman-temannya. Baik, jadi alhamdulillah walaupun Bu Eni ada kesibukan, sudah ada pengurus begitu ya Bu Eni, ada memang di shelter itu kan memang ada struktur pengurus dan sebagainya, ada pembagi tugas, semua sudah dilatih, ditingkatkan kapasitasnya, bagaimana etika pendampingan, bagaimana menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang lain. Kita memang diajarkan, ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk setiap shelter. Baik, dan semoga ini menjadi amal jariah insya Allah untuk Bu Eni ya. Amin. Baik, Bu Eni, untuk pendengar kita mungkin yang saat ini mendengarkan yang merupakan korban kekerasan perempuan dan anak yang bingung begitu, apa sih yang perlu mereka lakukan? Mungkin tidak ada shelter warga di terdekat yang bisa dihubungi. Nah, apa yang ingin disampaikan Bu Eni? Kalau ibu merasa nyaman atau ada hal-hal yang diperlukan, setahu saya ada shelter di setiap kecamatan. Hubungi teman-teman yang bisa atau kader. Jangan takut untuk melaporkan diri kita, karena biasa kan mereka takut melaporkan, takut dicerai dan sebagainya. Tidak,
Melaporkan tidak berarti berakhir fatal, tetapi mencarikan solusi bagaimana masalah itu bisa selesai dan bisa lepas dari jeratan masalah itu. Kemudian kita carikan solusi bagaimana untuk bisa eksis, bisa bangkit dari keterpurukannya untuk menjadi lebih baik. Itu sih tujuan kita. Baik. Jangan menyembunyikan jika mengalami kekerasan, sampaikan saja. Kemudian jika melihat kekerasan, jangan takut untuk melaporkan, karena kepedulian kita itu sangat penting untuk melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, termasuk terhadap anak-anak kita. Kalau melihat anak-anak kita diperlakukan tidak nyaman, tidak apa-apa selaku warga tetangga melaporkan ke shelter kah, ke P2 TP2A kah, atau kemana, sehingga ini tidak berkelanjutan. Jangan nanti masalahnya sudah kronis baru mau disampaikan, itu kan kesiang. Gitu. Dan insya Allah masih banyak yang peduli di luar sana. Insya Allah banyak peduli, terutama teman-teman di shelter, mereka adalah orang-orang yang sangat peduli. Baik Bu Eni, terima kasih. Dan tadi Bu Eni juga menyampaikan bahwa di shelter warga ini ada pengolahan begitu, hasil olahan. Kalau di tempat saya ada pelatihan-pelatihan. Bahkan saya kalau teman shelter yang lain juga, mau datang atau dia mengundang saya, Bu, saya butuh pelatihan, kami siap berbagi. Untuk nomor kontak Bu Eni atau mungkin lokasinya di mana bisa datang untuk mungkin ingin membeli begitu hasil olahan dan melihat langsung? Bisa ke Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah. Semua sudah tahu kalau shelter di situ, tanya Ibu Eni pasti mereka tahu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Eni untuk kebersamaannya di RRI Makassar siang hari ini. Bu Eni sehat-sehat selalu Bu Eni. Dan selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa. Salam buat teman-teman di shelter warga Patingaloang dan juga KWN Fatimah Az-Zahra. Terima kasih banyak. Sukses selalu Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita siang hari ini dengan Ibu Nuraini, pendiri KWN Fatimah Az-Zahra. Beliau juga ketua shelter warga Patingaloang yang sudah banyak berbagi hal terkait shelter warga ini. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan insya Allah kita bersama kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Siang. Kamu cantik menarik, kamu cantik dan asik.